Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Satria Sing Pandawa. Jadi dalam video kali ini saya akan menyebutkan kelebihan dan kekurangan subwoofer sistem isobarik ya teman-teman. Nah, jadi di video kali ini saya akan menyebutkan beberapa kelebihan dan kekurangan kalau kita menggunakan sebuah subwoofer dengan sistem isobarik. Kira-kira apa sih untuk kelebihan dan kekurangannya? Nah, jadi silahkan bisa kalian simak aja ya teman-teman untuk di video kali ini. Nah, di channel ini saya juga sudah membuatkan beberapa atau membahas beberapa video ya teman-teman yang mengenai tentang sistem isobarik ini. Silahkan kalau kalian yang mungkin belum menonton ataupun juga bagi kalian yang belum tahu sistem isobarik itu seperti apa, kalian bisa cek aja video saya di channel ini ya teman-teman, agar kalian juga mungkin lebih tahu dan juga lebih paham ya teman-teman. Nah, mungkin bagi kalian yang belum tahu sistem isobarik itu seperti apa, sistem isobarik itu adalah subwoofer yang di dalamnya menggunakan dua speaker ya teman-teman. Di dalamnya itu menggunakan dua speaker yang diletakkan biasanya itu secara berhadapan ataupun juga saling bersinggungan ya teman-teman. Nanti akan saya sertakan gambarnya di sini. Nah, untuk sistem isobarik ini juga dipakai oleh brand Polytron ya teman-teman. Mungkin sudah sama-sama kita ketahui, kalau kita yang suka di dalam dunia audio mungkin udah tahu kalau sistem isobarik ini juga digunakan oleh Polytron, yaitu subwoofer dari Polytron yang mereknya Basoka, yaitu PSW 500 dan juga PSW 500i ya teman-teman kalau nggak salah. Nah, untuk suaranya dari speaker subwoofer dari Polytron PSW ini udah nggak usah diragukan ya teman-teman. Nah, untuk PSW 500 dan juga PSW 500i menggunakan sistem isobarik ya teman-teman untuk di dalamnya. Jadi di dalamnya itu menggunakan dua buah speaker woofer. Kalau untuk PSW 500 ini yang digunakan adalah isobarik tipe speaker yang dihadapkan, tipe speaker yang saling berhadapan ya teman-teman. Nah, untuk di channel ini saya juga sudah pernah membagikan tutorial bagaimana cara memasang subwoofer sistem isobarik agar speaker aman, antara kedua daun speaker aman, nggak bertabrakan atau rusak ya teman-teman. Jadi silahkan bisa cek aja videonya di channel ini, mungkin juga bisa bermanfaat buat kalian yang belum tahu bagaimana cara memasang speaker subwoofer sistem isobarik. Nah, kalau untuk sistem isobarik itu kan sudah kebukti ya teman-teman, untuk hasil suaranya memang mantap, bisa menghasilkan bass rendah walaupun speaker yang digunakan itu berdiameter kecil, namun disitu sudah bisa menghasilkan atau memproduksi nada bass yang rendah atau frekuensi rendah. Nah, sudah sama-sama kita ketahui juga ya teman-teman, untuk Polytron itu menggunakan woofer yang diameternya itu 8 in dan juga ada yang 6 in ya teman-teman. Namun untuk hasil suaranya sudah bisa menghasilkan bass yang rendah walaupun yang digunakan adalah speaker yang berdiameter kecil di bawah 10 in ya teman-teman. Memang sudah terbukti ya teman-teman kalau untuk sistem isobarik itu bisa menghasilkan bass yang rendah walaupun speaker yang digunakan itu berdiameter kecil. Untuk sistem isobarik ini juga pastinya memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan ya teman-teman. Untuk sistem isobarik ini pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kira-kira apa sih kelebihan dan kekurangan dari sistem isobarik itu sendiri? Nah, untuk yang pertama, kelebihan dari sistem isobarik itu adalah bassnya bisa rendah ya teman-teman. Tadi saya juga sudah bilang, walaupun speaker yang dipakai berdiameter kecil namun sudah bisa menghasilkan bass rendah. Kemudian untuk kelebihan yang selanjutnya adalah suaranya mantap. Nah, untuk sebagai contoh PSW 500 dan PSW 500i itu sudah terbukti mantap ya teman-teman. Sudah terbukti mantap. Memang sudah terbukti kalau sistem isobarik itu bisa menghasilkan suara yang mantap walaupun speaker yang digunakan itu speaker kecil ya teman-teman. Nah, itulah kelebihan dari sistem isobarik, yaitu bisa menghasilkan bass rendah kemudian suaranya mantap. Nah, untuk kekurangannya dari sistem isobarik adalah biasanya harganya mahal ya teman-teman. Jadi misalkan kita mau merakit subwoofer dengan sistem isobarik harus mengeluarkan biaya yang mungkin lebih mahal ya teman-teman, lebih mahal sedikit kalau kita bandingkan dengan kalau kita mau buat subwoofer dengan tipe biasa
atau bukan sistem isobarik. Nah, untuk harga dari PSW 500 dan PSW 500i itu pun mahal ya teman-teman, bisa dibilang mahal, yaitu di atas 1 jutaan kalau harga barunya. Kemudian kekurangannya adalah power harus memadai. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Untuk sistem isobarik kita juga harus menggunakan power yang tentunya harus bisa menghandle 2 speaker. Ya, bisa dibilang power yang handal ya teman-teman. Oke ya teman-teman, itulah kelebihan dan kekurangan dari subwoofer dengan sistem isobarik. Untuk kelebihannya tadi adalah bisa menghasilkan bass rendah dan juga suara yang dihasilkan mantap walaupun menggunakan speaker yang kecil. Kemudian untuk kekurangannya adalah biasanya lebih mahal, kemudian powernya juga harus memadai ya teman-teman. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipahami, dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian dan bisa menambah pengetahuan kalian tentunya ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.